tebel jaya di buana Ciamis natar udagan mapak mangsa datang nanjung turgumilang mahayuna kadatuan kiwari ngancik bihari ayeuna sampeureun jaga gesan mahayuna ayeuna kadatuan Ciamis manjang manisna Ciamis mancing dinamis pangharepan pangwangunan kukuh ajeg pribadi raharja lemah cai. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Mohon memperkenalkan diri, ini siapa dan sebagai apa? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hendra Purnama yang diutus dari pihak penyedia CP Rangga Persada untuk proyek penataan alun-alun Kabupaten Ciamis. Saya di sini sebagai menjabat project manager sekaligus pimpinan proyek dan bersama rekan-rekan yang mungkin saya sebagai mewakili dan rekan-rekan struktural dalam proyek ini ada tersedia. Ya. Izin bertanya untuk jurnal di Liputan Khusus TV Online Channel memberikan keterangan terkait proyek penataan alun-alun Kota Ciamis ini. Ya. Dari berbagai hal diterangkan untuk publik. Oke, untuk proyek penataan alun-alun Kabupaten Ciamis ini berdurasi waktu 180 hari. Berapa bulan? Itu 6 bulan. Kita mulai dengan sesuai yang tertera di dalam kontrak. Kita mulai dari 10 Maret sampai dengan 5 September 2023. Itu skup lingkupnya Yaitu umumnya proyek ini ada 2 bagian, tapi dijadikan satu bagian, yaitu antara alun-alun area barat tepatnya depan masjid, dan area alun-alun area timur yang Taman Raplesia yang ke billboard ya. Ya, oh iya, ada 2. Itu lingkup pekerjaannya antara lain item pekerjaan yang paling utama itu pemasangan dan pembaharuan paving block, dan mungkin ada sedikit perubahan di depan area pos polisi. Itu tidak ada jalan umum. Hotmix-nya itu kita ganti jadi paving block sama sesuai yang tercantum dalam kontrak, kita menggunakan CI. Dan itu sesuai dari perintah dan arahan langsung dari Dinas Provinsi, yaitu Dinas Perumahan dan Permukiman Disperkim Provinsi Jawa Barat. Oh ya, jadi ini proyek provinsi ya? Ya, betul. Anggaran provinsi. Ini anggaran provinsi, yaitu APBD Provinsi Jawa Barat. Senilai kurang lebih itu nilai kontrak itu 11,6 miliar. 100% dari Jawa Barat ya? Dari Ya, provinsi. betul. 100% ini murni dari Jawa Barat, bukan dari APBD kabupaten ataupun kota setempat. Jadi ini murni dari provinsi. Selain perbaikan pergantian apa istilahnya gravel ya? Ya, betul. Apalagi yang membedakan sebelum dan sesudahnya nih? Ini yang membedakan mungkin nanti ada beberapa item pekerjaan khusus, diantaranya menara kujang yang setinggi kurang lebih 6 meter sampai 7 meter
Itu dua titik, kita bagi 4 titik. 2 titik di area alun-alun barat dan 2 titik di area alun-alun timur. Tugu Yaitu ya, di Tugu. Taman Rekreasi. Ya, Tugu. Tugu Kujang. Tugu Menara Kujang. Menara Menara Kujang. Kujang. Dan Terus? ada lagi juga itu Tugu totem, istilahnya totem gitu kan, buat bahasa strukturnya totem itu kayak semacam bambu runcing, Wow. tapi itu dihiasi sama akrilik yang terbuat dari plat tebal 3 sampai 5 mili. Itu berapa buah? Itu kurang lebih tingginya 9 meter dan ada 6 titik. 6 titik ya. Itu di area, lebih tepatnya di area amphitheater, tengah amphitheater, Ya. yang area billboard, Ya. alun-alun bagian timur. Terus apa lagi? Itu mungkin Pohon-pohon dan ini juga dan ada bunga-bunga ada yang khusus, ada yang ada sebagian pekerjaan khusus juga, diantaranya kita ada pembangunan struktur, yaitu pembuatan perpustakaan sama toilet dan juga laktasi sama toilet difabel. Itu antara ruang jamur yang sekarang berdiri itu kan, yang sekarang berdiri itu Ya. berdekatan, yang sebelah utara itu perpus dan mungkin yang sebelah selatannya itu laktasi. itu teh ruangannya lebih besar atau Kalau dari sekarang mungkin itu bisa dibilang kurang lebih besar juga, dan untuk posisinya itu di tangga yang sekarang. oh berarti ini Ya, diratakan kalau- dulu. Ini nanti diratakan. Ini untuk tangganya keseluruhan itu diratakan dulu, tapi untuk yang kemarin, yang sekarang itu ruang jamur yang sekarang kan kemarin Ya. itu dijadikan perpustakaan ya. Ya. Dan itu mungkin untuk kegunaannya hanya sebatas ruangan untuk informasi, karena kita diplotkan, kita membangun sesuai arahan dan gambar kerja juga yang diturunkan langsung Coba dari lihat. dinas provinsi gitu kan. Ya. Nah, ini kurang lebih Ya, seperti ini. ya, ya. Kurang lebih seperti ini. Ya, terus Untuk gambar 3D-nya, jadi tetap bangunan jamurnya itu masih ada. Dan ini untuk laktasi, dan sebelah kanannya ini adalah perpustakaan. oh ya. Jadi ada sedikit, bukan sedikit, hampir ada perubahan keseluruhan. Cuman item-item yang tidak dirubah itu antara lain strukturnya Tugu Rafflesia itu masih tetap, oh ya. cuman ada perbaikan, pengecetan dan sebagainya, dan juga Air Tugu mancurnya Pahlawan. ada perubahan nggak? Itu air mancur nanti mungkin kita lebih, ya ada perubahan. Lebih Maksudnya, tinggi atau ada lampu lampu perlampuan gitu. Jadi pencahayaan. itu yang kita rubah, yang kita tambahkan itu arsitekturnya diperbaiki. Oh iya. Untuk strukturnya tetap sama. Kalau icon ini alun-alun kan ada andong gitu ya. Ada itu masih bisa nanti kalau udah beres ini. Kemungkinan kalau untuk itu kami dari pihak penyedia tidak bisa memberikan bisa ataupun tidak. Cuman Itu, jalannya ada. Nah, cuman untuk jalan andong ataupun Untuk para trek pejalan kaki. pengunjung, pejalan kaki dan sebagainya itu Ada. bisa masuk. Jadi Masalahnya, bisa masih berjalan. jalan-jalan, bisa Bisa olahraga, jalan-jalan, bisa olahraga, bisa dan senam. sebagainya. Ya bisa juga. terus event show bisa Untuk event-event kayaknya mungkin masih tetap sama ya. Yang kami tahu yang di seperti biasanya gitu kan dulu di area billboard. oh, iya. Cuman untuk tangga billboard yang amphitheater itu kan untuk posisi yang sekarang itu cembung, dan nanti ada perubahan. Jadi posisinya itu cekung. Oh iya, Ke iya, dalam. iya, iya, siap, siap. Nah, seperti Oh itu. ya, oke. Dan insya Allah ini masih didesain juga, ada desain khusus, dan kita memberdayakan sesuai keputusan PPK dari provinsi untuk nanti dibuatkan lukisan ataupun lukisan dinding mural nanti di tembok penahan tanahnya itu, di DPT-nya itu dilukis dinding khusus sama seniman-seniman Ciamis.
Terus mengenai tanaman dan pohon dan bunga-bunga ada pasti ada yang baru-baru yang bagus-bagus ya. Ya, 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 antara lain untuk seperti ini contohnya Dan kita- rumput. dan rumput itu diganti baru, dan sebagian tanaman-tanaman juga hampir keseluruhan sih itu diganti sama yang baru, Yang lebih baik. yang lebih baik insya Allah. Jadi rumputnya jenis apa nanti? Ini ada berbagai jenis rumput, ada rumput Jepang, dan mungkin sebagian, ya kebanyakan mungkin rumput Jepang, dan ada beberapa macam-macam lainnya. Kalau sebelumnya ini rumput apa ini? Ini rumput gajah ya. Oh Kalau ya, yang saya tahu jadi ini rumput gajah. jadi nanti pangling bisa pangling. Ya, pangling lah. Nah, Kalau orang Iya, siap. Ya. Ada yang banyak mempertanyakan ini pembatas proyek ya, Ya, betul. pelindung proyek atau pagar proyek. Ya. Ini dari giribig, istilah bahasa Giribig. Sunda giribig ya, Giribig, dari bambu, bilik ya. Nah, Kan kebanyakan yang dari aluminium atau dari apa itu banyak Nah. yang mempertanyakan bagaimana apakah melanggar spek atau bagaimana, minta keterangan. Oke. Nah, ini mohon maaf agar dipahami seluruh masyarakat khususnya Kabupaten Ciamis. Kenapa alasan kita memakai untuk pagar pengaman proyek ini pakai bilik atau bambu ataupun giribig. Yang pertama, ini tidak ada dalam ataupun tidak tercantum dalam rencana anggaran biaya ataupun RAB, dan tidak tercantum di kontrak gitu. Jadi ini pure untuk pagar pembatas, itu pure kami yang mempunyai ide dan mungkin udah istilahnya mungkin sunnah lah gitu. Apalagi ini di kota gitu, jantung Yeah. kotanya, masa gitu ada proyek nggak ada pagar pengaman gitu. Cuman kenapa alasan utama kenapa kita memilih bilik? Yang pertama kearifan lokal, dan yang kedua kita juga konsultasi sama UMKM yang pembuat bambu ataupun bilik ini. Jadi istilahnya jadi bersamaan, memberdayakan Ekonomi masyarakat setempat. UMKM Dan Ciamis. ini, ya, UMKM Ciamis itu memberdayakan. Ini dari mana berarti? Ini dari Raja Desa. Dengan jumlah berapa bilik beli? Ini yang untuk khusus area timur. Ya. Area barat itu maaf. Ini area barat ini kurang lebih total keseluruhan panjangnya itu Kurang lebih lah. ada sekitar 700 sampai 800 meter. Berarti berapa buah? Ini per buahnya itu kurang lebih Jumlah? ada yang 5 meter, ada Oh, yang iya. 3 meter juga. Itu sesuai ukuran bambu. potongan Ketersediaannya bambunya. memang ada. Ketersediaannya memang Bilik ada ya? Dan ini juga bisa dibilang custom gitu. Oh, iya. Karena kan ya yang namanya UMKM. Terus Pak, UMKM diborong gini kaget, gembira gimana kelihatannya? alhamdulillah kan jarang-jarang sangat yang gembira, borong. karena ini jarang-jarang Ya, sekali. jumlah besar ya. Dalam mungkin bisa dibilang dalam jumlah besar, ini jarang-jarang sekali, karena kan kebanyakan UMKM kan itu apalagi zaman sekarang gitu ya. Istilah Sundanya moe pare. Oh iya betul. Nah, jemur padi Padi. itu kan pakainya pakai Iya. terpal. Kan kalau zaman-zaman dulu pakai giribig ataupun bilik kayak gini kan. Terus buat rumah-rumah panggung juga. Cuman kan sekarang jarang, makanya kita Ya. akhirnya mempunyai ide konsultasi, berdiskusi bersama sebagian masyarakat gitu kan. Ya udah, kita memberdayakan aja UMKM. Oke. Ini Dan ada itu, ad- mohon maaf, siap. saya tegaskan lagi. Kenapa itu alasan utamanya kita nggak pakai seperti yang lain ataupun gimana? Karena ini murni pure, tidak tertera dan tidak tersedia dalam kontrak. Oh, ataupun jadi APK. dalam kontraknya ada hanya Nggak biaya ada. persiapan saja. Cuman dalam kontraknya itu persiapan aja, dan ini Langsam ya. bukan langsam, tidak bisa di-CCO-kan dan tidak bisa diajukan. Oh, Jadi ya, ini terbatas. bisa dibilang ini hibah. Oh iya, siap. Iya. Pemberian. Siap, oke. Untuk Ada misi satu nih yang ini konsekuensi project kan. Ya. Tadi UMKM di luar alun-alun alhamdulillah dapat. Ya. Nah, ini ada UMKM Kota Ciamis yang khususnya pedagang kaki lima Ya. yang terganggu selama pengerjaan Pekerjaan proyek. proyek.
itu kan UMKM juga Ya, ya, betul. parkir juga dan lain-lain. Coba bisa memberikan keterangan. Nah, itu untuk itu sebenarnya gini, Pak. Itu adalah salah satu mungkin ide kami juga. Kebetulan sebenarnya ini keputusan langsung dari Dinas Provinsi Jawa Barat, khususnya Disperkin Jawa Barat, itu udah diputuskan dan sudah diketuk palu untuk pemagaran ini selama pekerjaan berlangsung, selama proyek berlangsung kurang lebih 180 hari itu harusnya ditutup semua sama alun-alun timur, ditutup semua. Cuman kembali lagi itu istilahnya kita punya perasaan dan kita berdiskusi bersama UMKM, khususnya pedagang kaki lima, area alun-alun. Kita akhirnya berdiskusi, bermusyawarah. Kita juga tidak mau merugikan para pedagang karena selama ini mereka berjualan di area alun-alun sementara kita tutup, dan akhirnya sebenarnya mereka juga udah siap ditutup dan udah diarahkan juga sama dinas pertamanan ataupun LH ya Ciamis itu untuk pedagang sebenarnya keseluruhan ke area billboard. Oh. Tapi kenapa kita akhirnya mempunyai Iya ya, ada itu ya di Ramadan juga ada itu ya, ada apa ya? Bajar Ramadan. Nah makanya Oh, iya, gitu, iya. itu ada bajar. Cuman mungkin sebagian area-area yang dekat alun-alun barat, khususnya area pos polisi, itu sebagian ada yang buka juga. Kenapa kita tidak tutup semua? Karena itu kembali lagi kita punya perasaan. Karena mereka meraih rezeki khususnya bulan Ramadan depan alun-alun, sedangkan kita ada pekerjaan, walaupun sebenarnya itu udah diputuskan dan mereka juga udah tahu, udah mengerti bahwa selama proyek ini berlangsung berjalan selama 6 bulan mereka siap. Tapi itu kembali lagi ke hati nurani Pak, perasaannya sebenarnya. Apa yang ingin disampaikan untuk warga Ciamis terkait atau selama proses pengerjaan proyek ini? Mungkin dari kami, khususnya saya pribadi dan kebetulan saya sendiri juga asli warga Ciamis, saya memohon dengan sangat tolong dukung dan support kami untuk melaksanakan proyek ini sampai dengan selesai, agar proyek ini berjalan dengan lancar dan sesuai tentunya sesuai spek ataupun kontrak, dan insya Allah kita bekerja dengan sungguh-sungguh, dan kebetulan juga para pekerja ini banyak juga dari daerah Ciamis. Kita memperkerjakan khususnya orang-orang Ciamis, dan insya Allah nanti kami pastikan ada perubahan, dan insya Allah kami usahakan bisa lebih bagus dari yang sekarang ataupun kemarin. Mohon maaf kepada seluruh warga masyarakat khususnya Kabupaten Ciamis apabila selama proyek ini berlangsung mengganggu ketentraman ataupun mengganggu keindahan dan mengganggu kegiatan liburan, apalagi sekarang bulan Ramadan ngabuburit terganggu ataupun terhalang dengan adanya proyek ini. Kami mohon maaf, tapi dikarenakan ini tugas, khususnya tugas dari provinsi, mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan kita minta dukungan, doa dan support dari semuanya. Apalagi saya pribadi sebagai warga Ciamis merasa memiliki banget proyek ini, dan kalau misalkan ini proyek ada kegagalan ataupun gimana, ya saya juga sendiri merasa malu karena saya sebagai warga asli Ciamis. Terima kasih. Kata-kata penutup ada? Kata-kata penutup, bismillah, proyek ini semoga berkah, dan khususnya buat Ciamis tetap handap asor, Ciamis manding dinamis gitu. Oke, terima kasih.